Sebetulnya ya yang bikin ngantuk itu adalah serotonin. Sebetulnya ada menyiasatinya itu di sini. Di ini kan ada ini ya, ada lekukan di antara alis ini di sini, lekukan ini. Ada 2 titik di sini. Coba dipijit gitu. Lalu ininya di apa? Dikerumkan ya. Dikerumkan. Pijit agak lama, terus bukan ada apa? Biasanya si ngantuk tuh berkurang. Ini di apa? Sejangkar, terus buka dadakan. Nah kalau tiba-tiba membuka mata di tempat yang lain ya itu resiko. Tiba-tiba sudah ada di dimensi lain. Nah, Arab. Nah ini mulai ujian-ujian itu dimunculkan. Ujian itu buat siapa? Buat 2 makhluk itu loh. Diberi makhluk yang justru kemampuannya lebih baik daripada 2 makhluk yang tadi. Itu adalah sistem. Abrasa itu adalah sistem. Sistem untuk menguatkan yang namanya kita, kaum-kaum ini. Jadi itu yang istilahnya abras atau iblis, yang kita bisa kenal dengan iblis juga. Lihat iblis. Apakah iblis itu memusuhi manusia? Iblis tidak pernah memusuhi manusia loh. Mereka mencari teman dari kaum manusia. Cari teman. Bukan mencari musuh. Iblis itu mengenalkan segala hal yang akan melemahkan kita. Ngasih tahu iblis itu sebetulnya. Dengan segala yang enak-enak itu. Jadi ngasih tahu yang lemah kamu itu di sini. Tapi kan fokus tuh. Itu fokus gitu kan. Dan mulai digoda itu kapan? Ketika mulai mengkloning dirinya. Ketika dia masih tunggal atau masih sendiri, gak akan digoda. Malah banyak diskusi. Sama guru satu ya. Banyak diskusi. Diskusi dengan malaikat, diskusi dengan jin. Karena iblis itu dari golongan apa? Dari golongan api atau golongan jin. Nah, apabila manusia sudah mampu hidup di tempatnya dia, berarti manusia sudah mengalami kemajuan. Nah, sekarang begini, manusia dibuat dari zalzoli atau dari tanah hitam yang dibentuk. Nah, kalau tanah, kita tinggal di mana? Di planet bumi kan? Yang tanah. Nah, iblis dari api, tinggalnya di mana? Di api. Jadi iblis itu masuk ke habitatnya di sana itu bukan disiksa. Masuk ke habitat, makanya lempeng-lempeng aja kan. Hei iblis, kamu tinggal di neraka, jadi di nar atau api. Kata iblis deh, oke. Siap. Karena memang itu habitat gue gitu. Lempeng, ini masukin ke nar itu kan. Ini habitat saya, aku nyaman di sini. Manusia dilemparkan ke tanah kan, ya habitatnya tanah. Tapi kalau misalnya manusia sudah hidup di suatu lingkungan yang penuh dengan api, berarti akselerasi selnya sudah sangat luar biasa. Sudah mulai sangat luar biasa akselerasinya. Berarti iblis itu fungsinya adalah untuk meningkatkan kemampuan manusia sehingga dia bisa hidup di tempat tinggalnya. Jadi sakti kan dalam matanya bila Ibrahim bisa lawan sana. Salah nggak itu? Nah, udah mulai kembali. Karena selama ini kita tuh paling suka melaknat iblis. Padahal kata iblisnya, nah aing disalahin. Kenapa sih saya disalahin?
Padahal saya memberitahu kelemahanmu. Saya kenalkan kamu dengan kesenangan-kesenangan, semua kenikmatan kesenangan agar kamu menjadi lemah. Sehingga kamu waspada, sehingga kamu aware. Sehingga kamu tahu bahwa inilah yang melemahkan kamu. Dan kamu sanggup untuk melawan ini. Dan menggembleng dirimu. Sehingga kamu bisa hidup di tempat manapun, termasuk di tempatku. Yang di sana itu adalah api, nar. Minimal kamu 40% deh dulu, kata iblis tadi. 40% bisa loh hidup di gue. Dengan jasad. Nah ini dihilangkan loh, diputar-balikan loh si Balamin. Makanya kenapa kalau benar itu dilaknat oleh Allah ya, oleh ini, oleh sang aras, kenapa nggak dihilangin aja ya? Nah makanya disinilah kita jangan jadi orang yang ingkar akal. Ketika kita ingin menjadi manusia-manusia bersaksi, janganlah kita menjadi manusia yang ingkar akal. Enak aja orang, wah kamu ingkar sunnah, oh ingkar akal. Itulah senjata yang diberikan oleh aras, oleh Allah, agar kita itu menjadi orang yang berpikir. Makanya kita harus berpikir, kita harus memikirkan. Kalau misalnya mau dari awal juga gampang, musnah, nggak perlu cincin. Iya, Allah nggak perlu batu akik. Kalau bisa memusnahkan itu mah gampang, maha kuasa, maha kuat. Dan di dalam ini ada roh, karena itulah gabungan antara zat, roh dengan sistem-sistem yang ada di semesta. Nah keseimbangan-keseimbangan itulah yang terjadi. Makanya keseimbangan itu ada Brahmanya yang di tengah, ada Siwanya yang dihancurkan, itu kan ini bukan rusak, itu ada keseimbangan. Ada Wisnunya yang membangun. Jadi itu adalah keniscayaan, triwan. Makanya kita disuruh bersaksi pada yang wujud. Nah pertanyaannya sekarang, apakah Roh itu berfirman? Roh itu tidak berfirman. Yang berfirman itu adalah Allah atau aras. Karena dia adalah guru yang paling baik, guru sejati. Dan guru sejati itu ada di dalam diri individu. Makanya digambarkan karena tiap individu itu berbeda, tugasnya pun berbeda, makanya dimunculkanlah bengit pun berbeda gitu. Muka juga berbeda ini. Itu suatu tanda, itu pelajaran. DNA sama beda. Fingerprint sama beda. Meskipun DNA manusia dengan DNA anjing itu beda. Semuanya berbeda, itu adalah tanda yang dibuat oleh sang aras atau sang maha mengetahui agar kita itu saling melengkapi, bukan bersaing. Tidak ada ajaran bersaing. Tidak pernah kita itu diajarkan bersaing satu dengan yang lain. Kita itu belajar untuk saling memakmurkan atau silih wangi, saling mewangikan, saling memakmurkan, saling asah, saling asih, dan saling asuh. Nah terjadilah yang namanya kesetaraan dan kesejajaran di dalam diri kita yang disebut dengan pajaratan, bukan pajaratan. Tahu pajaratan? Inilah kita. Tidak ada ajaran persaingan. Ini mah antara agama sendiri bersaing ya. Dan agama sendiri mengajarkan perang akhirnya. Karena sudah dirubah oleh si Balamin jadi alat-alat politik sejak dulu. Makanya ada ajaran penggal, ada ajaran bunuh, ada ajaran potong. Yang paling banyak perang itu ya di ajaran ini ya, Islam. Perang kandang, perang Uhud, perang Badar, perang apa lagi?
Terus di Hindu juga ada Bharatayuda dan sebagainya. Di Kristen ada perang salib. Jadi agama itu akhirnya oleh si Balami diputar balik identiknya dengan akhirnya begitu. Di Buddha juga ada, di semuanya. Padahal semuanya mengajarkan damai ya. Mengajarkan damai, saling memakmurkan, dan tidak ada yang namanya peperangan. Tiba-tiba sekarang jadi berubah semuanya ya. Nah, siapa yang merubahnya? Balami. Yang nama aslinya tahu? KREZ tulisnya. KREZ. KREZ nih. Seperti merek ini. Kres. Cuma nggak pakai T ujungnya. Kres mah. Istrinya namanya Etnam. Balami itu julukan dari orang yang memutar balikan atau yang dikenal dengan istilah Dajjal. KREZ. KREZ. Pendek, nama-nama Atlantis itu pendek karena dia tadinya Raja Atlantis. Nama-nama Atlantis itu pendek. Etnam, Kres, juga Asep Maya teman. Saya kres ya. Harus mendombri itu kedua huruf AI. Bisa bohong. Asep koyak-koyak. Nah, sekarang sudah mulai kan ada gambaran perbedaan antara ruh dengan aras. Saya istilahkan ruh dengan aras saja. Kita pakai bahasa kaum dulu. Disingke tiba-tiba menjadi fitnah dulu. Jadi orang-orang tidak paham. Jadi orang-orang dari korban Balami.